Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Nurlaili Hidayah dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, untuk jawaban nomor 1 adalah pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi perdagangan barang dan jasa. Fungsi utamanya adalah sebagai medium pertukaran, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran yang ditangguhkan. Ada lima menurut para ahli. Yang pertama adalah Paul A. Samuelson. Uang sebagai sesuatu yang diterima secara umum sebagai pembayaran untuk barang dan jasa atau untuk pelunasan hutang. Lalu yang kedua ada Milton Friedman. Uang adalah sebagai sesuatu yang diterima secara umum sebagai pembayaran untuk barang dan jasa atau dalam pembayaran hutang. Ia juga menekankan pada peran uang dalam mengatur jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat inflasi dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah John Maynard Keynes. Uang adalah alat yang digunakan untuk mempermudah transaksi ekonomi yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Uang juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat bunga dan mempengaruhi tingkat investasi serta konsumsi dalam perekonomian. Yang keempat ada Adam Smith. Memandang dalam konteks produksi dan hubungan sosial. Menurut Adam Smith, alat yang mempermudah pertukaran barang dan jasa. Smith menekankan alat yang mempermudah pertukaran barang pada fungsi sebagai medium pertukaran yang mengatasi keterbatasan sistem barter, memungkinkan spesialis dan pembagian kerja yang lebih efisien. Yang kelima ada Karl Marx. Uang adalah bentuk nilai yang paling umum dan diterima secara universal yang memediasi pertukaran barang dalam ekonomi kapitalis. Marx menekankan bahwa uang bukan hanya alat tukar tetapi juga representasi nilai kerja dalam masyarakat kapitalis, di mana hubungan ekonomi seringkali ditentukan oleh produksi dan distribusi komoditas. Lalu soal nomor 2, sejarah perbankan dunia dapat dibagi beberapa periode utama berdasarkan perkembangan dan inovasi dalam industri perbankan. Yang pertama ada di zaman kuno, Mesopotamia dan Mesir kuno. Praktik-praktik perbankan awal sudah ada di Mesopotamia sekitar 2000 sebelum Masehi, di mana kuil dan istana berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemberian pinjaman. Ada Yunani dan Roma kuno. Di Yunani terdapat Trapezites berfungsi sebagai bankir modern. Di Roma, bankir swasta yang disebut Argentari menawarkan layanan seperti penyimpanan uang dan pemberian pinjaman. Yang kedua ada di abad pertengahan. Italia Renaissance. Bangkitnya perbankan modern dimulai di Italia pada abad ke-12 hingga ke-15, terutama di kota-kota seperti Venice, Genoa, dan Florence. Bank-bank seperti Medici Bank 1397 memainkan peran penting di Eropa. Yang ketiga abad ke-17 sampai 19, Bank of Amsterdam 1609 didirikan sebagai bank komersial yang menawarkan layanan seperti penyimpanan dan transfer uang. Bank of Amsterdam menjadi model untuk bank sentral modern. Bank of England 1694 didirikan untuk membantu pemerintah Inggris dalam pendanaan perang. Bank of England menjadi bank sentral pertama yang mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal negara. Revolusi industri, perbankan berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Yang keempat ada abad ke-20. Great Depression 1928 sampai 1939. Krisis ekonomi besar ini mendorong reformasi besar dalam sistem perbankan, termasuk pembentukan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di Amerika untuk melindungi simpanan nasabah. Yang kelima ada abad ke-21. Krisis keuangan global 2007 sampai 2008. Krisis ini menyebabkan reformasi besar dalam regulasi perbankan global, termasuk peningkatan pengawasan dan persyaratan modal bagi bank besar
Inovasi teknologi, perkembangan teknologi informasi telah mengubah industri perbankan dengan munculnya fintech, perbankan digital, cryptocurrency, dan blockchain. Soal nomor 3. Bunga bank adalah imbalan yang dibayar oleh pihak yang meminjam uang kepada pihak yang meminjamkan uang. Dalam konteks perbankan, ini adalah biaya yang dibiayai oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diterimanya, atau sebaliknya, bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah atau simpanan mereka. Ada jenis-jenis bunga. Yang pertama bunga tetap, fixed interest rate. Kedua bunga mengembang, floating interest rate. Yang ketiga ada bunga sederhana, simple interest rate. Yang keempat adalah bunga majemuk atau compound interest rate. Yang kelima bunga nominal interest rate. Yang keenam ada bunga effective interest rate. Yang ketujuh yang terakhir adalah bunga diskonto, discount interest rate. Begitulah jenis-jenis bunga dan juga pengertian tentang bunga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.